Virus sebenarnya sudah menjangkiti manusia sejak era manusia kuno. Namun, pada waktu itu, orang-orang masih belum menyadari bahwa yang menyerang mereka adalah virus. Wabah yang datang seringkali dianggap sebagai hukuman dari dewa akibat dosa yang mereka lakukan. Salah satu wabah paling mematikan yang tercatat dalam sejarah adalah Black Death yang melanda Eropa pada abad ke-14. Wabah ini menyebabkan kematian sekitar 75 hingga 200 juta orang, sebuah angka yang mencengangkan dan menunjukkan betapa berbahayanya penyakit tersebut. Namun, meskipun dunia pernah mengalami wabah mematikan seperti ini, penelitian tentang virus baru dimulai pada abad ke-16. Masa itu menjadi titik awal ketika Antony van Leeuwenhoek menemukan mikroskop, alat yang memungkinkan manusia untuk melihat makhluk mikroskopis. Lalu, bagaimana perjalanan panjang penemuan virus yang kita kenal saat ini? Dimulai dengan Adolf Meyer dan berlanjut ke Dmitri Ivanovsky, beberapa tokoh kunci telah membuka jalan bagi penemuan virus dalam era modern. Mari kita simak kisah mereka. Sejarah penemuan virus dimulai pada tahun 1883 ketika Adolf Meyer menemukan sesuatu yang sangat menarik. Dia sedang meneliti penyakit yang menyebabkan bintik kuning pada daun tembakau. Setelah melakukan percobaan dengan menyemprotkan getah dari tembakau yang sakit ke tanaman tembakau yang sehat, tanaman tersebut kemudian jatuh sakit juga. Namun, anehnya, saat Meyer mengamati tanaman yang sakit menggunakan mikroskop, dia tidak menemukan bakteri yang biasa dia lihat pada eksperimen sebelumnya. Meyer pun menyimpulkan bahwa penyebab penyakit ini adalah sesuatu yang lebih kecil daripada bakteri. Pada tahun 1886, Meyer menunjukkan bahwa agen penyebab penyakit ini dapat berpindah dari satu tanaman sakit ke tanaman sehat melalui ekstrak tanaman. Hasil penelitian Meyer ini membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut mengenai partikel penyebab penyakit yang lebih kecil dari bakteri. Kemudian, pada tahun 1892, ilmuwan Jerman Dmitri Ivanovsky melakukan eksperimen serupa dengan menggunakan getah tanaman tembakau yang telah disaring bakteri. Ia menyaringnya dengan menggunakan filter Chamberlain Pasteur yang diciptakan pada tahun 1884. Meskipun ia telah menghilangkan bakteri, tanaman yang sebelumnya sehat tetap jatuh sakit. Dari sini, Ivanovsky menyimpulkan bahwa penyebab penyakit ini adalah partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mikroskop biasa. Namun, peran terbesar dalam penemuan virus diberikan oleh Martinus Beijerinck, ilmuwan Belanda yang pada tahun 1897 melakukan percobaan lebih lanjut. Beijerinck menyemprotkan getah tanaman tembakau yang telah disaring ke tanaman yang sehat. Tanaman tersebut juga jatuh sakit dan Beijerinck mengamati bahwa patogen tersebut tidak berkurang meskipun telah dipindahkan beberapa kali. Bahkan, agen penyebab penyakit ini tidak dapat berkembang biak di cawan petri dengan nutrisi. Beijerinck menyimpulkan bahwa agen tersebut adalah partikel yang lebih kecil dan lebih sederhana daripada bakteri, dan dia menyebutnya virus lolos saring atau filtrable virus. Akhirnya, pada tahun 1935, ilmuwan Amerika Wendell Meredith Stanley berhasil mengkristalkan partikel penyebab penyakit pada tembakau yang dikenal sebagai tobacco mosaic virus atau TMV. Ini adalah penemuan yang sangat luar biasa karena Stanley berhasil membentuk kristal dari virus tersebut, yang pada masa itu hanya dapat dilakukan dengan molekul kimia yang jauh lebih kecil dari virus. Penemuan-penemuan ini yang dilakukan oleh Meyer, Ivanovsky, Beijerinck, dan Stanley membuka jalan bagi pemahaman kita tentang virus dan bagaimana virus dapat mempengaruhi kehidupan di bumi. Sejarah panjang ini menunjukkan betapa pentingnya penelitian dan penemuan dalam memahami penyakit-penyakit yang ada di dunia ini. Dengan perjalanan panjang yang penuh penemuan, manusia kini lebih memahami apa itu virus, bagaimana cara kerjanya, dan betapa pentingnya penelitian lebih lanjut dalam memerangi berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus. Sejarah penemuan virus adalah bukti nyata dari kemajuan ilmu pengetahuan dan tekad manusia dalam menghadapi tantangan kesehatan.